Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Jenita Apriani SM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Talenta dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Vika Nurita Fayumi selaku moderator dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Siwi Sekar Arum, yang kedua ada Ersi Hidayanti Fauzia, yang ketiga ada Intan Sekarsari, yang keempat ada Margareta Valentina Sianturi, yang kelima ada Muhammad Dias Munandar, dan yang terakhir ada Penny Eriati. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kompetensi SDM dalam manajemen talenta dan tantangan saat ini. Susunan pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian kompetensi SDM, yang kedua yaitu pengertian manajemen talenta, yang ketiga pengembangan kompetensi SDM dalam manajemen talenta, dan yang terakhir tantangan pengembangan kompetensi SDM dalam manajemen talenta. Baik, materi pertama mengenai kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jabatan dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, nantinya tingkat kompetensi sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang nantinya dapat dikategorikan baik ataupun rata-rata, dan juga dapat dijadikan sebagai dasar proses seleksi, suksesi, perencanaan, evaluasi, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kompetensi. Yang pertama ada modus, yaitu sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua ada traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga ada self-concept, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat ada knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk di bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Dan yang terakhir ada skill, di mana skill ini merupakan sesuatu kemampuan untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen talenta. Manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia dalam organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan produktivitas terhadap karyawan yang terlibat, sehingga menciptakan kinerja tinggi, organisasi berkelanjutan yang memenuhi tujuan strategis dan operasional, serta menempatkan yang tepat bagi sumber daya manusia di dalam bisnis yang dijalankan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen talenta. Yang pertama, memperoleh dan mengembangkan SDM unggulan di tengah persaingan bisnis, juga persaingan industri yang ketat. 2. Menyiapkan dan menyediakan calon pengganti posisi eksekutif tanpa harus mengeluarkan hiring cost. Yang ketiga, mempertahankan karyawan high potensial dan high performer dengan engagement juga pengembangan karir. Yang keempat, memastikan adanya peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkatkan dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. Yang kelima, menyusun proses asesmen untuk karyawan berpotensi. Dan yang terakhir yaitu 6, membangun rasa memiliki keperluan karyawan yang bertalenta baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk berkepentingan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.
Nama saya Arsidanti Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen talenta. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu kontributor kunci terhadap strategi bisnis yang didasarkan pada pengembangan model intelektual dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja untuk memikul tanggung jawab atas karirnya sendiri. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan komponen perusahaan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi baru, untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan, serta memadukan kemajuan dan perubahan teknologi dalam desain pekerjaan. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yaitu dalam manajemen talenta. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen talenta. Terdapat 5 cara untuk mengembangkan kompetensi dalam manajemen talenta sebagai berikut. Yang pertama, ada buy, di mana cara ini dilakukan dengan mengganti karyawan yang lama dengan karyawan yang baru, yang memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, terdapat build, di mana investasi ini dilakukan terhadap para karyawan untuk meningkatkan kualitas mereka menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu borrow. Cara ini dilakukan perusahaan untuk mencari sumber daya manusia di luar yang mampu memberikan ide atau gagasan, kerangka kerja, dan alat di mana untuk menjadikan perusahaan itu lebih kuat. Yang keempat, yaitu bonds. Perusahaan ini harus mengeluarkan karyawannya yang gagal dalam melakukan tugas standar. Yang kelima, yaitu bain, di mana cara ini untuk mengikat karyawan dengan tindakan yang kritikal pada semua tingkat. Baik, selanjutnya kita masih membahas mengenai pengembangan kompetensi dalam manajemen talenta, di mana kita ketahui bahwa kemunculan COVID-19 telah merubah dunia kerja yang lebih terkoneksi, kemudian lebih memanfaatkan teknologi untuk keberlangsungan perusahaan. Adapun tantangan-tantangan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen talenta ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, adanya bisnis lebih cepat. Bisnis lebih cepat di sini yaitu menuntut manajemen perusahaan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kemampuan dan keterampilan untuk dibutuhkan di masa depan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, adanya perubahan sistem kerja, di mana dengan adanya COVID-19 telah menjadikan para tenaga kerja tidak bisa untuk langsung hadir atau bekerja pada perusahaan langsung, melainkan melalui WFH. Nah, dengan berakhirnya pandemi ini juga menjadikan sistem kerja seperti ini masih berlangsung, sehingga tantangannya sendiri itu pengelolaan tenaga kerja dalam sistem WFH. Nah, kemudian yang ketiga, adanya perkembangan teknologi, di mana pada saat ini perusahaan dituntut untuk beradaptasi dan perkembangan teknologi yang ada. A few moments later. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cahyana kelas MN20E. Pertanyaannya, apa saja alat ukur yang digunakan dalam menilai karyawan dinyatakan berkompeten dalam pekerjaannya? Jawabannya, dalam menilai karyawan dan mengukur kompeten dalam pekerjaan ada beberapa alat ukur yang umum digunakan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja. Proses ini melibatkan penilaian karyawan berdasarkan kriteria kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, skala penilaian. Alat ukur ini berupa skala atau yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek kinerja karyawan. Yang ketiga, ada proyek atau tugas, memberikan tugas atau proyek kepada karyawan dan menilai hasil kerja mereka dapat menjadi alat ukur yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen talenta saat ini? Untuk jawabannya sendiri dapat dilihat pada materi sebelumnya, yaitu adanya bisnis berubah lebih cepat. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu tenaga kerja yang memiliki kompetensi unggul untuk kebutuhan
perusahaan di masa depan itu dapat disediakan terlebih dahulu, dan ketika waktunya dibutuhkan tenaga kerja tersebut sudah tersedia. Nah, dengan cara tersebut dapat mengurangi biaya untuk menemukan kembali dan kemudian melatih sehingga sesuai dengan kriteria. Nah, yang kedua, adanya perubahan sistem kerja. Perubahan sistem kerja di sini solusinya yaitu untuk pengelolaan WFH tadi dengan cara melihat dari kinerjanya apakah baik atau kurang baik, dan jika kurang baik itu dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan berbasis teknologi. Nah, di mana dengan cara tersebut dapat mengurangi hambatan dalam jangkauan jarak ataupun waktu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya perkembangan teknologi, di mana tenaga kerja saat ini dituntut untuk mengasah kembali soft skillnya. Nah, untuk dapat melalui era digitalisasi saat ini, sehingga selaras dalam manajemen talenta, di mana mengembangkan dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Semoga jawaban ini menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa dampak perubahan teknologi terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen talenta? Jawabannya adalah, tantangan kedepannya, pelatihan dan penempatan akan diselenggarakan secara blended learning yang menggabungkan antara metode klasikal tatap muka dengan metode virtual learning. Maka, pada saat pelatihan perlu merekrut formasi tenaga IT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai, sehingga mendukung adanya perkembangan teknologi yang baik pada sistem pelatihan. Kesimpulannya adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang bersifat soft skill, hard skill, social skill, serta mental skill sudah menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari pada era yang terus berkembang dan berguna sebagai suatu investasi strategi jangka panjang yang menguntungkan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yaitu dalam manajemen talenta. Manajemen talenta ini merupakan serangkaian proses sumber daya manusia dalam organisasi yang terpadu dan dirancang untuk mengembangkan serta mempertahankan produktivitas terhadap tenaga kerja yang terlibat dan bertujuan untuk menemukan talenta individu dan menempatkannya pada tempat yang tepat sehingga dapat lebih bermanfaat. Pengembangan kompetensi dalam manajemen talenta ini menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya persaingan bisnis. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi setiap perusahaan. Dengan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam manajemen talenta, perusahaan dapat menemukan dan meningkatkan keterampilan serta bakat-bakat tenaga kerja sebagai salah satu sarana utama untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi ke depannya. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.